Mulai praktek dari materi krisis air kami, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat, di sini bisa siklus air ya. Nah, yang di sini ini nih sebagai kami ibaratnya sebagai pabrik. Nanti aja deh. Nah, kalau yang ini laut. Nah, tapi kalau di sini kan ini kan kayak gunung-gunung gitu. Nah, ketika di sini ini nanti ada kayak daerah resapan yang dari gunung, sehingga di sini nanti kayak turun dari air terjun. Nah, di sini nih sungai. Nah, sungainya nanti kan pasti akan mengalir lagi ke lautan gitu. Nah, terus di sini juga ada pembangkit listrik tenaga air. Nah ya, jadi ini bisa kalian lihat kalau seandainya ini kan evaporasi. Ketika dia jadi evaporasi kan dia bakal jadi rintik-rintik air ya. Nah, ketika dia jadi rintik-rintik air, ketika ini juga ada transpirasi. Nah, kalau transpirasi itu evaporasi, tapi yang terjadi di tumbuhan. Nah, terus ketika kedua ini sudah ke langit, dia akan mengalami kondensasi sehingga dia akan membentuk awan. Nah, awan ini yang akan nanti menampung uap-uap air. Nah, ketika dia udah nggak sanggup lagi menampung uap air, dia akan hujan. Nah, ini kan beda. Kalau ini kan dia putih gitu kan awannya, tapi kan kalau yang kita tahu kalau misalnya mau hujan kan pasti gelap-gelap gitu. Nah, ini hujan. Nah, ketika airnya hujan kan pasti nanti akan mengalir ke sungai dan juga ke sumber-sumber daya air yang lain. Nah, di sini juga ada pembangkit listrik. Kan kita udah belajar juga kan di fisika kalau ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, ketika ini sudah diolah dan nanti ini akan berputar dan seharusnya ini nanti hidup. Nah, tapi tadi kan udah dijelasin bahwa krisis air itu enggak semata-mata disebabkan oleh faktor alam aja, tapi juga bisa disebabkan oleh faktor manusia ataupun faktor alam tadi. Nah, terus di sini nih pabrik kan. Nah, apabila dari pabrik itu sendiri dia dia oknumnya tidak bertanggung jawab, itu tuh bisa menyebabkan krisis air juga. Mana airnya? Nah dia jadi nantinya akan membuang limbah. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada ikan-ikan. Nah, tapi ketika limbah dari pabrik itu terus-terusan dibuang ke sungai, dia nanti akan menyebabkan makhluk hidup di sini mati. Mana yang mati? Ini ikannya mati. Nah, ini juga nanti bisa kalian lihat dari sini juga nanti akan air-airnya juga jadinya warna biru semua. Wah, tolong dari sini. Benar. Nah, jadi kalau seandainya hujannya juga tercemar dari bahan-bahan kimia yang dari pabrik, nanti akan menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam juga nanti akan kena ke tumbuhan-tumbuhannya kan. Nah, tumbuhan-tumbuhan juga akan mati. Sehingga kalau tumbuhan mati, makhluk hidup mati, nggak ada lagi populasi di dunia ini. Jadi dunia ini tamat. Nah, maka dari itu kita tuh harus menjaga sumber daya air kita agar tetap bersih dan agar krisis air bumi ini bisa dikurangi seperti yang telah diprakarsai oleh UNICEF tadi, bahwa di tahun 2040 mereka nanti akan mengupayakan agar semua wilayah di muka bumi ini tercukupi airnya. Baik, terima kasih.